Recording in progress. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi, oh kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak semua yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Penatua Baby Meidi mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang menunjukkan secara semakin jelas bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dan naik ke sorga. Dalam pemahaman pribadi saya memaknai secara pribadi bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga secara besar saya memaknai adalah makna penyertaan di dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya selalu mengibaratkan bahwa saya berada di dalam perjalanan Tuhan Yesus, bersama murid-murid Tuhan Yesus, dan saya mengikuti betul perjalanan ini. Dan tiba saatnya, saat itu Tuhan Yesus disalib, mati, dan kemudian bangkit. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita murid-muridnya, dan hari ini Tuhan Yesus naik ke sorga. Namun saya tidak bersedih dengan peristiwa saya ditinggal oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Saya merasa pendampingan Tuhan Yesus selama saya berada bersama-sama Tuhan Yesus pada saat itu adalah pendampingan yang sempurna. Dalam peristiwa kenaikan ini, saya merasa bahwa ternyata pendampingan ini Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus, Roh Kudus yang selalu bersama saya ternyata. Pada saat Tuhan Yesus tidak bersama saya, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Makna pribadi ini yang saya selalu mau ada di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan sehari-hari saya, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memaknai hari kenaikan ini secara pribadi juga. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian? Dan biarlah memaknai kehidupan bersama Tuhan Yesus ke depan adalah hal yang paling indah kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita adalah saksi kehidupan Yesus. Kita adalah saksi kehidupan Yesus di dunia ini. Marilah kita terus bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yesus naik ke sorga adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang sudah menebus kita. Roh Kudus selalu bersama kita. Mari kita bersatu teduh dan berdoa. Besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Besar kasih sayangmu kepada dunia ini. Besar anugerahmu kepada kami. Engkau telah menderita, mati, bangkit dari kematian, dan hidup terus.
Engkau menyelamatkan umat yang percaya kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan atas anugerah ini. Dikala kami mengingat kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu, kerap kali kami sebagai manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa di dalam pikiran kami, perasaan kami, tingkah laku kami. Kami mendukakan hati sesama kami, dan kami mendukakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami membenci kesalahan kami, dan terus mengingat bahwa inikah balasan kami atas keselamatan yang Tuhan berikan. Inikah balasan kami atas hidup yang kekal yang Tuhan berikan? Tidak. Ampuni kami ya Tuhan. Pada hari ini kami merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. Rasa terima kasih, rasa syukur kami semakin berlimpah. Engkau masih terus menemani kami di dunia ini. Engkau menjanjikan Roh Kudus, dan iya, kami rasakan. Jadikan kami anak Tuhan yang dapat memaknai kenaikan-Mu ke sorga dengan baik, seturut kehendak Engkau. Kami mau menjadi saksi-Mu, saksi Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat, bahwa kami adalah garam dan terang, bak domba yang Kau utus, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sentuh hati kami, ubah pikiran kami, tuntun kami terus ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan pimpin ibadah kami pada hari ini. Semua penata layan yang bertugas, Pendeta Renaldo Panggabean yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, dan semua jemaat saat ini yang berada di dalam Zoom atau yang nanti akan menyaksikan melalui siaran YouTube kami. Fokus kami adalah Tuhan yang sudah naik ke sorga dan terus bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan memohon penyertaan Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah hai umat Tuhan yang kudus, muliakanlah namanya, besarlah kasihnya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Ras Indonesia Berkat. Yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Jika sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus, kita naikkan kembali pujian ini bersorak-sorak, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah nama Tuhan, amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia, amin, yang memerintah, hanya Tuhan yang layak terima
bersorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri atau membacakan bacaan bertanggapan ini dengan sikap sempurna dari tempat Bapak Ibu sekalian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin di setiap perjalanan hidup kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama naikkan kembali pujian ini, katakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari dengan sungguh naikkan kembali pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan
Shalom jemaat-jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada hari yang kudus ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, sebagian dari umat Tuhan. Kami ingin mendengar kembali Engkau berfirman kepada kami tentang apa sih gunanya Tuhan naik ke surga. Apa yang menjadi implikasi dari cerita tentang kenaikan-Mu ke surga dan aplikasi dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang sudah dengan hati yang rindu untuk merayakan peristiwa kenaikan-Mu yang sudah berkumpul di tempat ini. Jangan biarkan mereka mau terganggu oleh apapun yang ada di lingkungan mereka. Tetapi Roh Kudus pimpin supaya hati mereka penuh dengan hati yang terbuka dan rindu mendengar firman Tuhan. Mereka yang belum dapat berkumpul bersama kami, kalau mungkin mereka dalam keadaan sakit, biarlah firman Tuhan boleh tetap menghampiri mereka. Kalau mereka mungkin sedang beribadah di tempat lain, biarlah Tuhan juga mau menyatakan kasih-Mu bagi mereka. Mereka yang masih belum punya kesadaran untuk merayakan Tuhan lebih dahulu di hari yang kudus ini, biarlah Roh Kudus dengan lemah lembut mau mengingatkan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan menghampiri mereka semua. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, hari kenaikan Yesus sesungguhnya adalah hari yang kudus, hari yang penting untuk kita peringati dan rayakan. Setelah kita memperingati dan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan saya mengajak kita harus benar-benar memahami, mempelajari dinamika yang terjadi di dalam peristiwa kenaikan Yesus, yang kisahnya akan kita baca dan renungkan, dan mengalami berkat pada dari hari kenaikan tersebut. Memang ironisnya kita selalu merayakan Jumat Agung dan Paskah dengan semarak, dengan serius dan gegap gempita. Namun ketika masuk ke hari kenaikan dan Pentakosta, biasanya gereja dan jemaat agak slow down. Saya tidak tahu apa dalam pikirannya, mungkin ini tidak penting, tetapi semangatnya kelihatan kendor, tidak sebesar hari besar lainnya. Seolah-olah peristiwa atau hari kenaikan Yesus itu tidak terlalu penting. Ya. Kita juga lihat dari saat ini, kalau saya melihat partisipasinya juga berkurang. Ya, saya tidak tahu kenapa, tetapi hari ini saudara yang berkumpul di sini mendapatkan berkat spiritual dari Tuhan. Amin. Saudara diingatkan lagi tentang pentingnya hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Sesungguhnya peristiwa ini merupakan jantung dari iman kita kepada Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa menganggap sepele atau kurang penting peringatan akan kenaikan Yesus? Karena pada peristiwa ini Yesus ditinggikan, dimuliakan. Ketika kita menyanyi ada kata-kata yang mengatakan ditinggikan. Tadi juga pemimpin pujian Elis dan singers dan kita menyanyi dimuliakan. Itulah peristiwa puncak dari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit, dia mati. Setelah dia mati, dia bangkit. Dan setelah dia bangkit, dia nggak mati. Kalau Lazarus dibangkitkan Tuhan, tapi habis itu dia mati. Tuhan Yesus, dia bangkit dan dia tidak menghilang begitu saja. Tetapi Yesus naik ke surga. Ya.
Dengan jelas firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, gereja mula-mula yang pertama dipimpin oleh rasul-rasul, 12 rasul dan yang lain-lainnya. Kemudian rasul ini punya murid, ya. Petrus juga punya murid, ada yang namanya Polikarpus dan lain sebagainya. Gereja mula-mula merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak merayakan Natal. Mereka hanya merayakan Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Dan itu berlangsung terus. Mereka menganggap hari kenaikan Yesus itu mempunyai bobot yang sama dengan hari besar lainnya. Maka kenaikan Tuhan Yesus juga tertulis di dalam sebuah pengakuan iman rasuli yang mereka rumuskan. Yang setiap minggu kita sebutkan, yaitu pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sesuai dengan Injil Markus 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, maka terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan setelah itu baru Pentakosta. Pentakosta berikutnya adalah peringatan yang penting, yaitu turunnya Roh Kudus, Roh Allah yang dijanjikan oleh Allah sendiri dan oleh Tuhan Yesus. Dan turunnya Roh Kudus itu adalah referensinya hanya satu dari semua kitab Injil, yaitu untuk memberi kekuatan, kuasa, dunamis bahasa Yunaninya, bagi orang percaya untuk apa? Untuk go, untuk pergi dan memberitakan Injil. Ini adalah substansi yang Yesus ajarkan tentang Pentakosta, bukan untuk yang lain-lain. Ya, memang kita prihatin banyak gereja yang mengajarkan jemaatnya tentang Pentakosta hanya berhenti pada hal-hal yang fenomenologikal, yang gejala-gejala saja pada permukaan. Tidak pernah masuk ke dalam substansi inti dari Pentakosta. Bahkan ada yang memanipulasi Pentakosta menjadi peristiwa yang berorientasi pada manusia, pada kita sendiri, jemaat sendiri. Padahal sesungguhnya orientasi dari Pentakosta itu adalah Allah. It's not about us, it's about Lord, about Jesus. Jadi kita, paling tidak gereja Rasuli Indonesia Berkat, gereja yang Injili seharusnya memperingati dan merayakan Pentakosta yang Alkitab ajarkan, yang biblical, yang Alkitabiah. Saudaraku, mari kita kembali ke peristiwa kenaikan Yesus. Sesungguhnya peristiwa ini seharusnya mendapatkan penghargaan yang tinggi dari saya dan saudara. Kita mengenang dan merenungkan kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan Yesus sendiri bilang kepada mereka. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dibilang begini. Yesus bilang begini, adalah lebih berguna jika aku pergi. Lebih bermanfaat buat kita kalau Yesus pergi. Itu kata Yesus. Apa sih manfaatnya? Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi tentang makna dan manfaat yang Tuhan Yesus katakan tentang kenaikannya dari dua kitab. Yang pertama, saudara-saudaraku, mari kita buka Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Silakan saudara buka Alkitab saudara masing-masing. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan. Judul perikop ini adalah kenaikan Yesus. Mari perhatikan saudara-saudaraku. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di sini kita lihat Yesus terangkat dan memberkati, dan murid-murid menyembah, artinya dia beribadah terus kepada Tuhan setelah Tuhan Yesus pergi, dan mereka bersukacita dan memuliakan dan berkumpul di bait Allah. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul di bait Allah
untuk merayakan kenaikannya. Lalu ayat berikutnya, saudaraku, mari buka Alkitab saudara, kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ke-11. Kembali saya bacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 11. Pada satu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu tahu, tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 8 adalah ayat pegangan kita. Saya teruskan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana Yesus terangkat ke surga. Lalu apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan Yesus? Lalu apa respons daripada murid-muridnya yang dia tinggalkan? Kita lihat tadi, mereka nggak bersedih. Kita kalau ditinggal saudara kita yang kekasih, pasti kita merasa sedih. Tetapi anehnya, murid-murid ini tidak bersedih. Malah dikatakan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Sekalipun sebelumnya mereka bengong, melihat Yesus naik ke surga. Mereka lihat ke langit. Terus-terusan sampai akhirnya ada malaikat berjubah putih, dua malaikat mengatakan, hei jangan bengong. Ya, Yesus itu kan naik ke surga seperti yang dia katakan, gitu. Ya, jadi kembalilah karena dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Jadi saudara-saudaraku, Yesus akan datang kembali dan caranya sama, yaitu akan turun dan setiap mata akan melihat. Memang nggak terbayangkan oleh kita nanti pada saat Yesus datang seperti apa ya? Kok seluruh dunia yang bulat ini bisa melihat? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lalu kembali lagi ke perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 tadi. 16 tadi. Dia katakan, adalah lebih berguna bagi aku kalau aku pergi. Berguna bagi kamu, bukan bagi Tuhan ya. Berguna bagi murid-muridnya, tentunya bagi kita kalau aku pergi. Ada beberapa hal yang saya renungkan dari firman Tuhan. Kenapa? Apa gunanya? Apa benefit? Apa manfaatnya Yesus naik ke surga? Yang pertama, dia katakan supaya Roh Kudus turun. Kepergian Tuhan Yesus ke surga merupakan suatu tanda, signal awal bahwa dia akan mengirim atau mengutus Roh Kudus. Jadi pada saat itu Tuhan mengirim satu pesan bahwa Roh Kudus akan turun. Kita baca lagi ya di dalam Yohanes 16 ayat 7 yang sudah kita baca sebagian tadi. Yesus bilang begini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus sekali lagi mengatakan, aku akan pergi daripadamu, tetapi aku akan mengirim Roh Kudus, yaitu Rohnya sendiri. Jadi itu adalah janji yang diberikan Yesus di upper room, di ruang atas kepada murid-muridnya. Dan tentunya juga bagi kita semua yang juga adalah murid-murid Yesus.
Dan janjinya ini digenapi oleh Tuhan 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta yang juga kita akan rayakan sebagai hari yang kudus dan hari yang besar. Roh Kudus turun karena Yesus sudah kembali kepada Bapa di surga. Sekalipun dia kembali ke surga, dia tetap ingin menemani kita di dunia ini. Sehingga dia mengutus rohnya untuk menggantikannya di bumi ini. Untuk mengambil alih kedudukannya secara fisik. Ya, jadi kenaikan Tuhan Yesus adalah tanda diutusnya Roh Kudus yang akan mendiami hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, ya dia hanya menyertai murid-muridnya saja. Secara fisik tidak mungkin Yesus sedang mengajar murid-muridnya, lalu dia mengajar sekelompok orang percaya lain di tempat yang lain. Saat dia di Yerusalem, maka dia tidak ada di Galatia. Tetapi Roh Kudus ada di tempat ini, di Gereja Rasuli Indonesia Berkat, tetapi dia juga ada di gereja-gereja lain yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, betul? Itulah fungsi dan benefit Tuhan pergi, Roh Kudus bagi kita. Saudara-saudaraku, saya ingat ilustrasi yang dijelaskan oleh Abang Andi. Kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, ketika gereja di seluruh dunia ini minta Yesus khotbah, ya, mungkin giliran minta jadwal, ya saya udah mati duluan, kita baru dapat jadwal. Itu pun kalau grip masih ada, gitu ya. Bahkan bukan saya, ya, anak saya Abed misalnya, atau anaknya Abed juga baru dapat giliran. Tuhan tahu itu. Oleh karenanya dia pergi ke surga, dia kirim Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berarti bahwa bahasa Yunaninya di Alkitab kalau kita baca adalah parakletos. Parakletos itu artinya dia omnipresence, dia ada di mana-mana. Jadi Allah salah satu cirinya adalah omnipresence melalui Roh Kudus. Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus ada juga di gereja lain, Roh Kudus ada di tengah-tengah orang percaya yang sedang beribadah pada hari ini, dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu adalah benefit yang pertama, supaya Roh Tuhan turun dan dia bisa menyertai siapapun yang percaya, dimanapun, kapanpun. Amin. Itu adalah kekuatan kita. Yang kedua, apa sih benefitnya? Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa dia menyiapkan tempat bagi kita di surga. Amin. Tempat kita, rumah kita disediakan di surga. Sebagus apapun rumahmu di dunia ini, tidak akan sebagus rumah kita di surga. Ya, kita nggak bisa bayangin seperti apa sih. Sedikit diberi gambaran oleh Wahyu, ya, lantainya dari permata dan lain sebagainya. Itulah yang Yesus siapkan ketika dia naik ke surga. Dia bilang begini di dalam Yohanes 14, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ketika Yesus sampai di surga, dia mulai pembangunan dan pendirian rumah atau tempat kediaman buat kita di surga. Ya, dia mulai membuat tempat yang nyaman dan indah, yang nanti akan menjadi rumah kita di surga. Dan rumah bagi setiap orang yang mengasihinya dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, ketika Yesus mengatakan adalah berguna, gunanya adalah Yesus menyiapkan tempat tinggal bagi kita di sana. Lalu yang ketiga, saudara-saudaraku, dia naik ke surga, tadi dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, ya, sebagaimana di pengakuan iman rasuli kita dan di sebagaimana tertulis di Injil Markus, menjadi imam besar, ya. Dia naik ke surga menjadi pengantara. Imam besar itu artinya pengantara bagi kita di hadapan Allah di surga. Saudaraku, Allah kita itu adalah Allah yang kudus.
Tidak mungkin dia bertemu dengan orang yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, Allah berinisiatif. Orang yang berdosa dianggap tidak berdosa. Istilahnya Paulus, dibenarkan ketika Allah melihat orang berdosa itu melalui Yesus Kristus. Sampai sekarang kita orang percaya pun itu masih berbuat dosa, betul? Ada di antara saudara yang tidak berbuat dosa hari ini? Nggak ada, saya pikir. Kalau mengatakan saya tidak berdosa hari ini, saudara, WA saya, kita atur jadwal, kita konseling. Ada sesuatu yang perlu saya konseling kepada saudara, ya. Tetapi kita ini dianggap nggak berdosa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, karena melalui Yesus. Dan begitu dia naik ke surga, dia jadi pengantara kita. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Mari saudara buka Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Saudaraku, di dalam perjanjian lama, imam besar itu adalah untuk mewakili umat Israel, betul ya? Setahun sekali dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dia membawa korban ya untuk umat Israel. Pertama dia harus bakar dulu korban untuk dirinya sendiri. Dia harus kudus. Lalu dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia berdoa syafaat menjadi pengantara untuk umat Israel. Dan disitulah Allah menguduskan mereka. Tetapi itu dilakukan lagi tahun berikutnya. Jadi setiap tahun. Kenapa? Karena manusia berdosa terus, betul? Tetapi Yesus sebagai imam besar dan korban yang dibawa apa? Dirinya sendiri. Ya. Jadi kita baca lagi ya saudara, Ibrani 4 ayat 14, kita baca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Artinya dia naik ke surga, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dia naik ke surga sebagai imam besar kita, sebagai pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Ayat 15 kita lanjutkan, dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini penulis Ibrani menggambarkan imam besar orang Israel. Ya, pada waktu itu imam besar, misalnya seperti imam besar pada zaman Yesus mode ini kan namanya Kayafas. Ya, itu kan orang yang karena dia dianggap kudus, dia khusus. Tidak bisa merasakan penderitaan umat Israel. Tetapi Yesus sebagai imam besar, dikatakan di ayat 15, dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudaraku, dia perantara kita, dia imam besar yang sejati, dia membela kita, dia membebaskan kita dari segala dakwaan yang dituduhkan kepada kita sebagai orang berdosa. Iblis kerjaannya adalah pendakwa, betul? Jadi kalau saudara ada yang mengatakan, aduh saya tidak layak, ya, saya nggak layak, saya berbuat dosa, saya nggak mau ikut perjamuan kudus, kemarin saya melakukan ini dan sebagainya. Saudara, ya, itu saudara sedang didakwa oleh iblis. Jangan mau. Ya. Yesus sudah menjadi imam besar, menjadi korban bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Dosamu diampuni, dosa yang dahulu, sekarang, bahkan dosa yang akan datang, itu sudah semua ditanggung. Bahkan Roma 5 mengatakan Yesus itu mati ketika engkau jadi seteru Allah. Kita, waktu kita jadi musuh Allah, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Apalagi kita yang sudah percaya lalu kita jatuh ke dalam dosa. Jangan pernah kita merasa tidak layak. Tetapi yang penting saudara-saudaraku, ini bukan suatu SIM, surat izin membuat dosa, tidak. Tetapi saudara-saudaraku, saudara tetap bergumul ya untuk melawan dosa-dosa. Jadi sekali lagi Yesus naik ke surga
manfaat buat kita adalah bahwa dia sebagai imam besar. Di dalam Roma 8 Paulus katakan gini, jika Allah membenarkan kita dan Kristus sebagai pembela kita, maka siapakah yang mendapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini adalah sebuah pertanyaan retoris dari Paulus bagi orang-orang yang percaya yang sudah dibela oleh Allah dalam Yesus Kristus. Karena jawabannya sudah jelas, tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dibela dan Kristus sekarang di sebelah kanan Allah Bapa sedang berdoa. Doa untuk Ibu Panggabean, untuk Lina, doa untuk Baby, doa untuk Jun, Abed, saya, dan saudara semua. Dia sedang berdoa. Dia menjadi imam besar dan pengantara kita. Jadi itu saudara-saudaraku, ketika Yesus mengatakan, adalah lebih berguna aku pergi ke surga. Yang pertama apa tadi? Karena supaya Roh Kudus turun. Yang kedua, karena dia sedang menyiapkan tempat buat kita di surga. Yang ketiga, menjadi imam besar kita, pengantara kita. Nah saudara-saudaraku, saya mau masuk dari peristiwa kenaikan yang kita baca dari dua kitab tadi, satu Injil Lukas dan satu Kisah Para Rasul. Dua-duanya ditulis oleh Dr. Lukas, karena Lukas adalah seorang tabib. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan apa sih implikasi atau juga aplikasi bagi kehidupan kita, orang yang menaruh iman kepada Kristus, akan peristiwa kenaikan Yesus. Yang pertama, saudara-saudaraku, hari kenaikan adalah sebuah momen bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Dikatakan tadi di ayat di Lukas, dibilang Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya memberkati mereka. Lalu ketika ia sedang memberkati mereka, dia terangkat dan terpisah di awan-awan. Dalam posisi tangannya tetap terangkat memberkati. Nah, saudara-saudaraku, di surga Tuhan Yesus sekarang tidak hanya berdoa untuk kita kepada Allah Bapa, tetapi dia juga memberkati. Amin. Ini adalah saat waktunya saudara dan saya, ya, di dalam peringatan ini adalah untuk membuka hati, membuka pikiran, membuka hidup kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Ini adalah hari yang penuh dengan berkat. Sayang kalau ada di antara kita yang tidak mengerti sehingga tidak ikut ibadah. Ya, tapi hari ini kita ini adalah orang-orang yang beruntung pagi ini. Kita mau membuka hati kita, pikiran kita, karena ini adalah hari di mana Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Implikasi yang kedua, saudara-saudaraku, dari ayat perikop yang kita baca adalah bahwa ini adalah waktu kita untuk merenungkan ada perintah dari Tuhan Yesus kepada kita yang menggantungkan keselamatan kita pada Tuhan Yesus. Ada instruksi, ini yang disebut dengan Great Commission atau amanat agung. Yesus memberi perintah ini setelah dia bangkit di Matius 28, setelah Yesus bangkit, dan kepada murid-muridnya dia kasih amanat agung, dia kasih perintah sebelum dia naik ke surga. Jadi ini adalah pesan-pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Jadi persiapan murid-muridnya untuk menerima perintah agung ini adalah harus dimulai sejak dia naik ke surga sampai dengan Pentakosta. Jadi gini, Tuhan Yesus kan bilang sebelum dia naik bahwa engkau harus memberitakan kabar baik ini. Kasihan loh orang-orang di sana udah lagi dengan susah payah ya untuk berkenan di hadapan Allah. Dia melakukan korban setiap tahun, bahkan ada yang rela untuk membunuh orang yang tidak seagama dengan dia, ya persis seperti Paulus. Ya. Dan mereka semua lakukan itu, saudaraku, sebenarnya bukan hal yang tidak baik, kecuali yang berlatar belakang politik. Tapi sebenarnya maksudnya baik. Kenapa? Supaya dia berkenan di hadapan Allah, betul nggak?
Ada orang yang agama lain nggak mau salam sama kita. Kenapa? Karena mereka takut kalau gue salaman sama si Jun, nanti gue najis, gue nggak bisa berdoa, nggak bisa datang kepada Allah. Kalau gue bilang kepada baby selamat Natal ya baby, waduh udah dosa. Tuhan bilang, nggak boleh, lu bukan anak gue. Itu adalah pengertian banyak orang, semua agama lain di luar Kristus. Ya, agama itu yang namanya religion, agama yang mengajarkan kamu harus berbuat ini, kamu harus berbuat itu, kamu harus mengorbankan ini, kamu harus memberikan persembahan begini-begini, baru kamu layak kepada aku. Tapi di satu sisi, di luar mereka melakukan itu, mereka melakukan dosa juga, betul? Ketika mereka membenci orang yang lain agama, sebenarnya mereka sudah melawan ajaran Tuhan yang mengatakan engkau harus mengasihi sesamamu. Mengasihi saudara itu bukan ajaran Kristen saja, tetapi ajaran universal, ya kan? Berarti dosa juga gitu loh. Lalu gimana? Ya sudahlah, buatlah amal sebanyak-banyaknya, buatlah baik selama-lamanya, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Tuhan berkenan kepadamu. Tetapi saudara-saudaraku, waktu dulu saya nggak mau, Allah itu sekali lagi Allah yang kudus, saudara-saudaraku. Saya ingat lagi sama Bang Andi bilang ini ada aqua bersih ya. Ada aqua bersih. Saudara mau minum? Aqua baru dibuka? Mau ya? Tapi kalau aquanya dibuka terus diludahin sedikit aja. Nah, mau minum nggak? Pasti pada kagak mau, jijai gitu ya. Begitupun Allah yang Maha Kudus nggak mungkin menerima dosa sedikit pun, walaupun dosanya itu hanya bohong sedikit atau lain sebagainya. Jadi bagaimana? Bisa nggak kita diterima Allah? Ya nggak bisa, saudara-saudaraku. Makanya Tuhan, aduh kasihanlah kalian. Aduh sebenarnya saya mengasihi kamu karena pada saat kamu diciptakan, kamu kan saya ciptakan serupa dengan gambar saya. Dan saya ciptakan kamu tuh adalah untuk menyembah saya. Tapi sekarang kamu jatuh ke dalam dosa. Oke, saya kasih jalan keluar. Saya datang sendiri ke dunia. Saya akan menjadi manusia sama seperti kamu. Dan nanti saya akan mengorbankan diri saya. Itulah Yesus Kristus. Sehingga kalau kamu udah tinggal percaya aja kepada ini, salib ini. Percaya aja, maka kamu berkenan kepada saya. Kita dibenarkan. Ya. Nah, berita ini harus dikasih tahu. Ini adalah berita dari Tuhan, berita dari Allah. Semua orang belum tahu. Oke? Aku udah menyediakan jalan keselamatan nih. Sekarang kamu kan udah percaya, puji Tuhan. Kamu nanti akan bersama-sama dengan aku di surga. Ketika kamu mati, kamu datang, aku akan menyambut kamu. Kesalahanmu itu akan saya coret semua. Bahkan saya tulis namamu di kitab kehidupan. Haleluya. Ya, tapi kasih tahu juga dong ke orang lain. Gitu. Ya, ini adalah instruksi, adalah amanat agung. Ya, Yesus katakan di dalam Lukas 24 diceritakan bahwa Yesus murid-murid menyembah Yesus, lalu Tuhan katakan beritakan ini. Jadi saudara-saudaraku, implikasi yang kedua, tadi yang pertama kita menerima berkat dari Tuhan. Kedua, ada amanat agung, ada perintah, ada pesan-pesan yang harus kita lakukan. Ya. Dan Markus 16 ayat 20 mereka katakan, Alkitab mengatakan mereka nggak bengong lihat ke langit, tetapi mereka pergi. Mereka pergi dengan sukacita untuk menantikan Roh Kudus, setelah itu memberitakan. Implikasi yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul tadi, saya baca sedikit ya, saudara-saudaraku. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ayat 14 ya. Setelah mereka pergi kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Saya ulangi saudara-saudaraku, implikasi dan juga aplikasi buat kita, bahwa kita baik secara pribadi maupun secara komunitas, gereja, jemaat atau keluarga harus tekun berdoa. Jadi saudara-saudaraku, inilah waktunya bagi saudara dan gereja untuk banyak berdoa di dalam masa penantian. Sekarang kita menanti pencurahan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus.
Ini adalah saat kita untuk berdoa. Begitu banyak pergumulan kita, baik itu pergumulan pribadi, pergumulan gereja kita, pergumulan keluarga, pergumulan relasi suami dan istri dan anak, pergumulan yang lain. Yesus sudah menjanjikan tadi, aku akan memberkati engkau. Tetapi murid-murid meresponsnya dengan semua pergi ke Yerusalem, ya, karena perintah Tuhan Yesus jangan kemana-mana dulu, dan di situ mereka berdoa. Oleh karenanya saudara-saudaraku, mari kita renungkan, kita ingat-ingat lagi bagaimana kehidupan doa kita. Ya. Ibrani katakan, jangan hindari pertemuan-pertemuan doa. Tapi ketika 2-3 orang berkumpul bersama dan berdoa, aku hadir untuk mendengarkan semua permohonan doamu, doa syafaatmu. Yesus aja di surga doa syafaat untuk kita loh, ya kan? Nah, oleh karenanya, saudara-saudaraku, saya mengingatkan kembali, implikasi dari kenaikan Yesus adalah baik Yesus maupun murid-muridnya semua tekun berdoa. Apalagi kita pasti semua punya pergumulan, apalagi punya pergumulan yang berat. Jangan andalkan manusia, sekalipun kita boleh bertukar pikiran dengan orang manusia yang matang rohaninya. Tetapi yang terutama adalah kita berdoa. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang bergumul di dalam jam doa. Jadi saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua, mari ya, kita tekun berdoa secara pribadi, secara keluarga maupun secara jemaat. Implikasi yang berikutnya masih dengan ayat yang sama, mereka katakan ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Unity. Nah, ini kesatuan yang penting. Kita sebagai keluarga harus satu hati. Kita sebagai jemaat harus satu hati. Ya, jangan tidak kompak karena kita mau melawan dunia ini. Kita melawan musuh. Musuh kita bukan yang kelihatan, tetapi roh-roh yang di udara. Kalau kita tidak bersatu hati, maka sulit kita untuk bisa memenangkan semua serangan si iblis. Paling tidak kita sebagai jemaat harus bersatu hati lah. Ya, apa yang menjadi program kita, apa yang menjadi pelayanan kita, baik itu pelayanan ibadah maupun pelayanan diakonia, ataupun pelayanan visitasi atau kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkan penghiburan, pertolongan. Ayo kita semua bersatu hati. Ya, ketika murid-murid berkumpul dan mengurung diri di ruang atas upper room, mereka bersatu hati. Dan Allah hadir, Allah meresponi kesatuan hati dan doa mereka. Dan hal yang sama juga akan Tuhan lakukan. Ketika kita bersatu hati, kita berdoa, maka ketika kita berkumpul di dalam jam doa kita, ketika kita berkumpul bersama keluarga kita, maka Allah akan meresponi semua pokok-pokok doa kita. Saudara beriman akan itu? Puji Tuhan. Implikasi yang kelima, saudara-saudaraku, kita baca di sini ada kepemimpinan jemaat yang efektif. Kepemimpinan gereja yang efektif. Ayat setelah itu, ayat 15 sampai 26, saudara baca sendiri, Petrus muncul sebagai pemimpin. Dan bersama dengan murid-muridnya yang lain, mereka berembuk mencari waktu untuk mencari pengganti Yudas Iskariot. Saudara baca di situ. Ya. Jadi jemaat pada saat itu berkumpul, ayo kita pilih sebagai pengganti Yudas, karena ini sudah dinubuatkan katanya. Akhirnya mereka membuang undi, mereka memilih Matias menjadi pengganti Yudas. Saudara-saudaraku, apa implikasi dan aplikasinya buat kita zaman sekarang? Sebagai gereja, kita harus punya kepemimpinan yang efektif. Masing-masing dari kita harus punya hati. Tidak hanya pengurus, tapi jemaat, tapi terutama pengurus punya hati yang selalu terbakar dan juga proaktif di dalam kepemimpinan gereja. Janganlah kita malas, jangan melempem, jangan apa-apa bergantung kepada gembala, karena kita semua ini adalah pemimpin. Amin.
Saudara jemaat yang ada di ruang Zoom, saudara adalah pemimpin. Betul? Ya. Tetapi terlebih-lebih lagi untuk saya sebagai pendeta dan juga para wakil gembala, penatua, diaken dan pengurus, kita semua adalah pemimpin. Tetapi jemaat juga adalah pemimpin. Seluruh jemaatnya sebenarnya mempunyai tanggung jawab pemimpin, walaupun secara struktur tidak memegang jabatan, tapi saudara semua adalah pemimpin. Amin. Saudara harus aminkan loh. Karena Tuhan sendiri bilang, umat pilihannya adalah bangsa yang kudus dan imamat yang rajani. Jadi kita semua ini imam. Ya, semua imam. Kita tidak perlu lagi imam besar di dunia ini. Imam besar kita sudah ada di surga, dan Tuhan bilang semua kamu adalah pemimpin. Semua kamu adalah imam dari kerajaan Allah. Imamat yang rajani. Saudaraku, sejauh ini di struktur gereja kita sudah cukup jelas. Paling tidak menurut saya, ada gembala, ada wakil gembala, ada penatua, ada diaken, ada pengurusnya. Dan masing-masing juga sudah jelas perannya apa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Lalu tujuan kita, misi kita juga paling tidak sudah cukup jelas. Kalau masih ada yang tidak jelas, ya kita bisa bicara dan perjelas. Oleh karenanya, karena semua sudah jelas, pesan hari ini dari implikasi kenaikan Yesus adalah kepemimpinan gereja yang efektif. Ya, kita sebagai pemimpin gereja jangan pasif, jangan nunggu bola, jangan melempem, tapi sebaliknya harus proaktif dan kreatif. Ya, saudara-saudaraku, mari kita renungkan dan kita aplikasikan khususnya kepada semua pengurus majelis. Ya, ini kita nih yang tinggal segini ini adalah kaum sisa, istilahnya the remnant. Dalam Alkitab ada istilah the remnant. Ya, itu biasanya saya analogikan bahwa bangsa Israel itu kan nggak semua masuk ke tanah perjanjian. Ya, ada yang ketinggalan, ada yang keluar, ada yang ini, ya sudah nggak apa-apa. Seberapapun yang ada di kita, ini adalah kaum sisa, the remnant yang siap untuk melayani Tuhan, yang siap untuk melakukan misi Tuhan amanat agung. Amin. Biarkan orang yang pergi, ya. Tetapi kita kaum sisa, the remnant ini, mari saudara-saudaraku, dengan semangat yang berapi-api, proaktif melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita melakukan kepemimpinan gereja yang efektif. Jadi jangan melempem, jangan ditanya dulu, ya. Kita harus proaktif. Yang terakhir, implikasi saudara-saudaraku dan aplikasi dari kenaikan Yesus. Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan tadi begini. Hai, ayat 11 Kisah Para Rasul 1. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Dia naik ke sorga. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Ada amin? Seperti dia terangkat ke surga. Jadi bagaimana caranya dia terangkat ke surga di awan-awan, maka nanti pun dia akan turun ke dunia ini dari surga di dalam awan-awan juga. Saudara-saudaraku, kata awan-awan di situ sebenarnya bukan sekedar kata-kata. Tetapi kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, awan itu adalah sebuah kadang dipakai Tuhan sebagai satu gambaran kehadiran Allah, betul? Bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun pada siang hari disertai Tuhan dalam bentuk apa? Tiang awan. Ketika Salomo bait Allah berdoa, bait Allah itu udah berdiri, dia berdoa di depan, saudara baca nanti ya di Imamat kalau nggak salah. Dia berdoa, tiba-tiba ada awan Allah. Kehadiran Allah dalam bentuk awan. Akhirnya mereka semua merasa tidak layak ketika awan itu turun. Begitupun di dalam Yehezkiel, ketika bangsa Israel itu berzinah secara rohani, tidak lagi menyembah Allah, dikatakan apa? Roh Allah itu pergi pelan-pelan dari bait Allah. Saudara-saudaraku, tolong doakan ya gereja kita, mudah-mudahan bulan Juni ini pertengahan sudah jadi. Dan nanti kita berdoa, kita minta awan kemuliaan Allah
turun atas gedung kita. Amin. Ya, jadi saudara-saudaraku, itu yang diingatkan kita. Aku akan datang kembali di dalam awan-awan. Yesus akan datang kembali. Kita sebagai orang Kristen hidup dalam pengharapan itu, yaitu pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali. Ini adalah janji Yesus. Kita tahu dengan jelas Yesus tidak pernah ingkar janji. Semua yang dijanjikannya pasti tergenapi. Dan dia katakan bahwa aku akan datang kembali. Janji ini pun bukan janji yang sia-sia. Dia pasti akan datang kembali. Dan apakah kita, saudaraku, zaman akhir itu dimulai pada Yesus naik ke surga sampai Yesus turun ke surga. Jadi ini kita masuk ke dalam zaman akhir. Jadi pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita benar-benar siap untuk Yesus datang kembali? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus adalah artinya dia pergi. Tetapi itu juga artinya dia akan kembali. Kenaikan Tuhan Yesus berarti adalah akhir dari pelayanan Yesus di dunia ini, sewaktu dia datang. Tetapi itu juga adalah sebuah awal atau beginning dari pelayanan Yesus di bumi ini melalui kita. Ya, itu berarti ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Efesus 2 ayat 10 katakan, kita ini adalah buatan-buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang sudah Allah siapkan. Muridnya enggak bengong, lihat Yesus ke surga, lihat ke atas. Tetapi setelah diingatkan oleh malaikat, mereka pergi dengan sukacita. Dan kita lihat, mereka enggak diem aja. Mereka berdoa, mereka tunggu kehadiran Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang memberi kekuatan kuasa kepada mereka, mereka memberitakan Injil. Itu sebabnya Petrus, saudara-saudaraku, orang yang mengkhianati Yesus 3 kali, yang mulutnya gede, dia bilang, Tuhan, kalau ada orang yang mau menyerangmu, aku yang nomor 1 akan melawan dia. Tapi apa? Ketika Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama, dia menyangkal, kamu kenal nggak? Enggak, saya kenal. Tetapi setelah Roh Kudus turun, luar biasa perubahan dalam Petrus. Ketika dia berkhotbah sebentar saja, 3.000 jiwa bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudaraku, saya sih rindu seperti Petrus. Dan saya berharap saudara juga mempunyai. Saudara tidak harus menjadi seorang pengkhotbah seperti saya, Pak Yosua, ataupun Pak Horas, dan juga hamba Tuhan yang lainnya. Tapi saudara boleh berkhotbah, tanda kutip, dengan berbicara, dengan kehidupan, dengan tingkah laku apapun di mana saudara berada. Amin. Jadi kita pun tidak seharusnya seperti murid-murid hanya bengong saja melihat ke langit. Atau dalam konteks sekarang artinya kita sebagai orang-orang yang diselamatkan tidak berdiam diri, do nothing. Tetapi kita perlu sibuk. Kita perlu disibukkan dengan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kerajaannya, yaitu membagikan Kristus bagi orang lain. Dan akhirnya mereka dapat mengikutinya. Saudaraku, Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Yesus akan datang kembali. Dan setiap mata akan melihatnya. Pada saat itu setiap kesalahan akan diluruskan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengar perintah Tuhan. Apa manfaatnya Tuhan naik ke surga? Seperti yang Engkau sendiri katakan. Lalu peristiwa kenaikan Yesus ini apa sih implikasinya dan aplikasinya di dalam kehidupan kami sehari-hari? Baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan di dalam keluarga, juga di dalam gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kami mohon anugerah Tuhan untuk kami semua, untuk gereja ini ya Bapa. Biarlah apa yang Tuhan telah siapkan dan sediakan, kami gunakan dengan sepenuh-penuhnya untuk pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan. Berkati semua jemaat-Mu,
semua majelis dan pendeta Tuhan, agar kami tidak melempem, tetapi kami boleh proaktif untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kami tidak sibuk dengan diri kami sendiri, tapi biarlah kami boleh sibuk untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebagai manusia memang kami punya banyak kelemahan. Belum lagi kami keluar dari rumah ini, iblis dengan segala rekayasanya coba mengganggu kami untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kami mau membiarkan Roh Kudus berkarya. Sehingga hidup kami setelah hari ini tidak sama lagi. Kami boleh proaktif, kami boleh punya semangat seperti api yang menyala-nyala untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus ketika Yesus naik ke surga, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka sujud menyembah, proskuneo. Sehingga di dalam setiap ibadah yang diadakan, kami tidak datang telat, kami tidak masih tidur, kami tidak mendahulukan piknik bersama keluarga, tetapi kami datang proskuneo, bersujud on our knees menyembah Tuhan. Dan setelah itu sama seperti murid-murid, Roh Kudus ingatkan kami, beri kuasa bagi kami untuk memberitakan Injil. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Penatua Baby Medi Tampu Bolon. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya untuk kita memberkati rumah Tuhan. Kami tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sempurnakanlah ibadah dan persembahanmu hari ini dengan membawa korban syukur pada Tuhan. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersembahkan persembahan saudara Bapak Ibu Saudara sekalian dengan scan daripada QRIS Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Selamat memberikan yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan atas firman Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan, biarlah kami memberikan yang terbaik untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat yang akan mengelola persembahan ini. Semoga kami semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan terutama untuk kerajaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Kita masuk dalam pengumuman. Saya atas nama Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama melakukan ibadah raya yang masih diadakan online pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 10 melalui live YouTube channel Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Minggu depan akan dilayani, mohon maaf, hari Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Renaldo Panggabean dengan tema Indahnya Kebersamaan dalam Keberagaman. Renovasi gedung ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat sampai saat ini puji nama Tuhan sudah 80% mungkin ya Bang Naldo ya. Jalannya renovasi ini semua atas berkat dukungan dan serta doa daripada jemaat serta handai tolan Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kami terus mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mendukung proses renovasi gedung ibadah baru ini dalam bentuk apa saja, misalnya bahan bangunan, cat, bahan interior, wallpaper, perlengkapan sound, termasuk dana. Silahkan menghubungi majelis dan pengurus Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita doa malam yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Link akan diberikan di grup atau di-share pada setiap pribadi Bapak Ibu sekalian, atau silakan bertanya kepada majelis pengurus yang bertugas. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas nama Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada Zoom Live pada pagi hari ini, juga saudara-saudara yang hadir di studio mini Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, serta semua yang akan menghadiri ibadah kita, karena ibadah ini akan diposting di YouTube dan selamanya kita akan bisa menyaksikan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan bersama kita akan memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Dengarlah pengutusan dari Tuhan. Pergilah ke seluruh bumi dan kabarkanlah bahwa ada jalan keluar yang tidak bisa kau lakukan sendiri, yaitu Yesus Kristus, supaya aku berkenan kepadamu. Oleh karenanya kabarkanlah berita baik ini, kabar baik ini kepada orang lain yang masih bersusah payah melakukan segala sesuatu untuk membuat dirinya berkenan dan layak dan masuk surga bertemu dengan Tuhan. Karena ini adalah satu-satunya jalan yang sudah disiapkan oleh Allah bagi semua umat manusia untuk bisa berfellowship, bersekutu dengan Dia di surga. Amin. Dan dalam menjalani itu, siapkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Terima dan aminkan berkat Tuhan yang akan menyertai. Kiranya kasih karunia, kekuatan, dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus
serta kuasa dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, Parakletos, menyertai engkau sekalian untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu, apapun profesimu, sehingga melalui dirimu, dimanapun engkau berada, orang-orang dapat melihat Yesus. Di dalam nama Allah Tritunggal, amin. Doksologi. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus. Ku berterima kasih. Haleluya, Mari kita beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah naik untuk kita. Silakan duduk dan bersatu teduh sejenak. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan memberkati.